sama dunia. Dan mati contoh yaitu apa ya, yaitu negeri, yaitu alam barzah dan alam seterusnya tadi itu dinamakan orang akhirat. Nah yang hidup, yang kita masih hidup tadi ini namanya dunia. Nah itu ujar sini tadinya pengertian dunia lawan akhirat tadi, artinya tadi mun kita sebelum mati itu namanya dunia, amun kita sesudah mati masuk alam barzah itu namanya akhirat, dan seterusnya itu namanya akhirat ujar sini. Tetapi tiap-tiap kelakuanmu yang di dalam dunia itu tiada sekaliannya dicela oleh Allah dan oleh Rasulullah. Kada semua gawian dunia pang ibaratnya bahasa kitanya dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulullah kada. Nah jisidin. Sebab itulah terbahagi kelakuan yang di dalam dunia itu atas 3 bahagi ujar sidin. Pertama, kelakuan yang menyertai ia akan dikau daripada dunia hingga kemudian daripada matimu di dalam akhirat, yaitu ilmumu ujar sidin. Nah ujar sidin bahwasanya nih kelakuan kita kena di dalam dunia tadi yang kawa kena menyertai lawan, artinya kawa dibawa bulik kena ibaratnya nih kawas sagan kita dikubur kena, kawas sagan kita di akhirat kena. Nah itu apa dunia juga namanya, tapi dunia yang kawa memberi manfaat yaitu ilmu. Nah ilmu yang kita tuntut nih nah kena ini kita bawa kena sagan menyertai kita kena di mana, di alam kena. Nah itu dan murad di dalam akhirat. Nah, jadi ilmu yang dimaksud di sini ibaratnya yang dipuji Allah apa gerang tadi, ilmu yang kawa mengawani kita sagan mati kan aneh. Ilmu tadi nih soalnya kan menurang tuh lah mati. Nah inya tadi bahasa kitanya, yang bahasa kitanya dunianya tadi bertinggalnya, tapi yang menyertai inya lawan dikubur tadi apa yuk, ilmunya lawan amal solehnya itu yang kena yang mengawani kita. Karena mun kita masuk kubur kena mobil boleh salang aja loh, mobil aja kada akun lagi dah, mobil seorang yang harap misalnya seandainya apa Alphard kah, bah kada mau orang membuat, padahal pun seorang tuh nungker lah, kada mau orang padahal pun seorang kada akun bini nih membuat laki itu di situ akun menyewakan nih motor ambulan dah. Nah elo bahasa kitanya itulah yang kita sayangi lah kena. Sebenarnya yang kita sayang ini akhirat kena. Nah kena contoh kita masuk ke kubur kena adalah bini mau masuk ke kubur juga adalah harta masuk ke kubur kadalo, sekedar kita ini apa kain kapan aja, tapi yang mengawani kita tadi apa yuk, ilmu lawan amal soleh kita. Nah itu yang perlu kita kena nih bahasa kitanya. Di sana kehidupannya kan beda semalam, kehidupan dunia kan semalam asal ada adul, yaitu urusan itu apa ada duit, urusan lancar, memang itu dalam dunia. Tapi apabila kita sudah di alam barzah, nah ini namanya alam barzah tadi, yaitu alam akhirat. Makanya arti dunia tadi yang kita sebelum mati, arti akhirat tadi sesudah mati kita, yaitu alam barzah. Alam barzah itu sudah termasuk akhirat sudah. Nah sedangkan alam dunia lawan alam barzah berbeda sudah bahasanya yang berlakunya. Nah berlakunya alam dunia dengan adul yang tadi ada duit urusan lancar. Nah tapi di alam barzah ini alam akhirat tadi yang berlaku kada lagi duit, tapi yang berlaku ilmu yang memberi manfaat lawan amal soleh kita. Nah itu perlu kita ada bisi sangu di sini.
Nah jadinya ujar ilmu jasidin tadi ilmu tadi menyertai kita karena amal tadi menyertai kita sagan dikubur. Nah yang dikehendaki dengan ilmu di sini jasidin yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, yaitu ilmu tasawuf. Nah ilmu tasawuf yang kita belajar ini, nah belajar kan semalam sudah marah, sudah masalah padilat menahan marah, sudah padilat masalah kita ini membuangi hasad, sudah. Nah ini yang manfaat kena nih bahasa kitanya ilmu tasawuf dan ilmu tarekat jasidin. Nah ilmu tarekat kita nih yang yaitu membawa kepada berbuat ibadat yang ikhlas, yang membawa ibadat itu kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu yang mengetahui akan zatnya Allah dan mengetahui akan sifatnya Allah dan mengetahui akan segala fiilnya Allah. Nah ini ilmu yang memberi manfaat tadi ujar sidin yaitu ilmu yang fardu ain. Nah, makanya yang kita diwajibkan ujar Rasulullah tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin muslimatin. Artinya ujar Rasulullah tadi menuntut ilmu tadi wajib, talabul ilmi menuntut ilmu tadi wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki, muslim perempuan. Nah, yang dimaksud menuntut ilmu wajib tadi yang mana? Yaitu yang fardu ain. Nah, bahasa kitanya kita kan beda-beda loh, apalagi masyarakat. Nah masyarakat nih bahasa kitanya sudah katuntung fardu ainnya atau belum kah? Nah jadinya kita nih masing-masing, aku belum lagi, nah tauhid aku belum belajar lagi, yang bujur-bujur paham berarti wajib jangan dulu mengaji yang selain daripada fardu ain. Tak salah kira kita, soalnya selain daripada ilmu tauhid, fikih, tasawuf, seandainya fadilatul amal. Nah fadilatul amal tadi hukumnya fardu kifayah. Kada boleh kita mengaji fardu kifayah kecuali kita sambil belajar fardu ain. Bahasa kitanya lah sembahyang neh yang fardu ditinggalkan tapi mencangkali sembahyang sunat, salah lah. Atau bahasa kitanya kita ini berisi hutang lawan orang, tapi kita nih ada duit kada memikirkan hutang tapi bari-bari lawan orang, salah kan? Nah makanya kita harus ada tuntunan daripada guru atau daripada guru-guru sampai kepada Rasulullah. Nanya yang fardu ain dulu kita belajar. Tapi alhamdulillah di sini ya kalau mulai daripada tauhid sudah belajar. Alhamdulillah nih. Nah fikih subuh Selasa ada guru Yasin gajana, alhamdulillah. Nah ini pulang tasawuf kita jadinya yang fardu ain dulu kita. Fardu ainnya aja mbak sudah fardu ain ini kan sambil pengen mengaji di lain boleh, tapi yang bahasa kitanya mengkawa kita fardu ain dulu. Kenapa? Karena kita ditakuni sudah belajar fardu ain nih. Nah di situ. Nah jadinya tauhid tadi mengenal zat Allah, tahu dulu zat Allah Ta'ala nih kada sama lawan makhluk, sudah ada kita penjelasannya dah. Tasawufnya sudah, fikihnya pian belajar juga sudah. Dan demikian lagi ilmu yang mengetahui akan dan segala kitabnya Allah dan segala rasulnya, dan ilmu mengetahui akan alam malakut yang di dalam bumi dan alam malakut yang di dalam langit. Dan demikian lagi mengetahui ilmu syariat yang lahir yang dikosot dengan dia akan Allah. Nah belajar fikih ulang tadi, fikih nih belajar sagan apa gerang kita supaya kita ini belajar fikih ibadah tadi yang dituju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ujar sidin tadi, dan yang murad yang dikehendaki dengan amal. Nah jadinya kan di dalam dunia ini kan ada juga kan di dalam dunia kada seberataan di dalam dunia ini dicela Allah, dicela Rasulullah tadi lah. Yang kada dicela Allah, yang dipuji Allah yaitu ilmu yang memberi manfaat. Ringkasnya aja tadi ilmu tadi belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Nah ilmu yang tiga tadi hendak supaya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua yang di dalam dunia juga yaitu amal. Kita beramal di dalam dunia nih tapi dihitung akhirat kita tadi sagan sango di akhirat. Nah yang dikehendaki, yang murad yang dikehendaki dengan amal itu yaitu sekalian ibadat yang khalis, artinya yang ikhlas karena Allah. Nah jadi ibadat kita tadi harus dibujurakan ulang dorongannya tadi. Nah aku beribadat tadi hendak apa gerang dulu.
Nah aku beribadat ya menjulun semalam lo, maaf lah, ampun maaf. Nah aku jadi sembahyang duha nih, apa gerang dorongannya dulu hendak sugih aja kah, berarti nilainya dunia atau hendak akhirat kah? Ini kita orang awam nih termasuk ikhlas juga, orang yang hendak nyaman di akhirat, sudah itu aja dah. Nah hendak apa dulu kita nih? Hendak beribadatnya hendak apa? Yang sebenarnya yang pertama dulu hendak ridhonya Allah, supaya Allah ridho. Yang kedua mun kada kawajuh hendak ridho Allah, hendak supaya nyaman kena di akhirat, yaitu nyaman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tuntut. Kada hendak pujian tuh kada, biar orang tahukah kadakah kita beribadat, orang tahukah kadakah kita ini menuntut ilmu, kada penting itu. Sudah halo ada semalam, wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Cukup Allah taala haja yang menyaksikan kita, cukup Allah haja yang tahu lawan kita ini beribadat atau kadanya. Kada perlu orang yang tahu. Mun kita nih nah hendak beribadat supaya orang tahu, berarti kita ria dulu, maaf lah, ria berarti hendak minta dipuji makhluk. Berarti kan ibadat kita nih terbelok dah. Supaya dipadahkan orang cangkal menuntut ilmu, supaya dipadahkan orang nih cangkal beribadah, si itu turun harusnya kelanggar aja. Nah supaya dipadahkan kayak itu kada kita beribadat tadi hendak ridho Allah atau supaya nyaman di akhirat. Itu aja sih Den yang manfaat nih ibadah tadi. Maka adalah yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Namun orang itu adalah beramal hendak ridho Allah atau beramal hendak akhirat, nyaman di akhirat nih, maka orang tadi dibilangkan akan dia itu amal akhirat sudah namanya. Nah, dan jikalau ada sekira-kira rupa amal itu di dalam dunia sekalipun manfaatnya, sekalipun bahasa kitanya, kita ini kan beribadah nih lah, nuntut ilmu kena beribadah, sekalinya ada manfaatnya kita di dunia. Makin kita beribadah, makin kita nuntut ilmu, bersugih-sugih terus kita nih. Nah itu pengapa? Itu bonus saja. Tapi yang iyanya tadi manfaatnya kan, walaupun disini ada juga manfaatnya nih bonus. Sebenarnya yang bujur balasan ini memang pang akhirat. Padahal kita ini kan beribadah nuntut ilmu, kita bujur sudah hendak menuju ridha Allah atau hendak nyaman di akhirat. Tapi kenapa ya Allah Ta'ala nih membalas di dunia nih? Semakin kita nyaman berurusan kah, atau kita manfaatnya kena diisi anak yang soleh kah, seandainya kada sugih juga, tapi anak soleh berkat seorang nuntut ilmu cangkal, berkat seorang beramal nih, ini kah balasan lain. Ini manfaat juga, tapi ini namanya bonus daripada Allah. Walaupun kayak itu aja sih nih itu. Nah jasidin tadi, walaupun jasidin rupa amal itu di dalam dunia sekalipun manfaatnya itu hingga ke dalam akhirat, karena datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang siksa itu di dalam kubur daripada kaki mayit itu, maka datang qiyamul lail, yakni berbuat ibadah di dalam malam. Jasidin itu menolakkan akan dia. Jasidin, jadinya kan kita di dalam kubur kena nih lah, ini kan amun dalam kubur tadi namanya ayat akhirat tadi. Nah, tapi bahasanya manfaatnya kita sembahyang malam mujar Rasulullah, jadinya siksanya hendak datang. Sekalinya datang tadi yang kita rancak yang sembahyang malam tuh, itu yang menolak akan jangan diajabinya. Ini nah ini amal aku nih menolak nih amal aku nih, amal inya waktunya sembahyang malam. Nah itu manfaatnya sampai ke situ. Nah itu pengamalan. Syukur atau ibarat bahasa kitanya, jadinya bahasa kitanya kita beramal di dunia ini kada ada sia-sia, tapi sagan di akhirat kena manfaatnya. Nah di situ tenang menolakkan akan dia di sini daripada. Nah saudara qiyamul lail tadi. Dan apabila datang siksa itu daripada hadapan pulang, di hadapan mayit pulangnya itu, maka datang sodakoh itu menolakkan akan dia hingga akhir hadis. Nah kena pulang nih, pulang hendak datang pulang siksa tadi di hadapan mayit pulang, apa yang menangkisnya ya sodakoh kita yang ikhlas kena Allah, dan manfaat kalau. Nah dan kedua, sesuatu yang menolongi atas berbuat amal akhirat pulang nih, walaupun gawirnya di dunia nih. Nah itu tadi bukan dicela, artinya tadi nih kita begana di dunia kada semua dunia yang dicela Allah, dicela Rasulullah kada.
Nah, ini pulang yang kedua di sini sesuatu yang menolongi atas berbuat amal akhirat, yaitu dibilang pula daripada amal akhirat. Dan jikalau ada ia daripada sekira-kira rupanya di dalam dunia sekalipun, seperti makan akan makanan. Nah, makan nih kan sebenarnya makan tadi kan dunia kada dunia lah, tapi kawa dibilang akhirat. Kenapa yuk? Karena makan tadi, sabab makan tadi orang kuat nuntut ilmu, orang kuat sagan ibadah. Bujur kada bahasa kitanya. Nah, kendaraan tuh kita hendak tulakakan ke pengajian mun kada bensin ya Pak, kan mau jalan bian lain orang wali di kami hisidin mau jalan, buat isi orang wali nih banyu mau jalan. Nah, berarti kan bahasa kitanya nih, pemakan kita nih seakan-akan awak kita nih seperti tunggangan, seperti kuda. Nah, kada kawa inya tadi menjalanakan sagan nuntut ilmu, sagan beribadah mun kada ada bensinnya, mun kada makan. Berarti makannya tadi kita dinilai jua akhirat, minumnya kita dinilai akhirat. Nah, jadinya mun kita tuh nalah sudah ada nuntut ilmu ya, kalau ada beribadah berarti gawian kita tuh kena makan kita gen kena benilai ibadah, kena benilai sagan akhirat kena. Apalagi dinyatakan bahasa kitanya dorongan hati kita, jadi aku makan ini nah aku sagan beribadah kena, aku makan ini lawan minum tadi nih aku sagan kena bahasanya nyaman sehat nuntut ilmu. Minum obat gen kena lah, minum obat supaya seorang sehatnya apa kena. Nah, sehat sagan beribadah. Makanya kita tuh hendak minta itulah mun kawa nah, minta panjang umur, jangan sekedar panjang umur aja, tapi minta panjang umur sagan kuat beribadah kepada Allah. Itu yang ianya hidup tadi. Nah kayak itu ya. Kalau hanya akan seperti makan makanan sekadar yang dikosot dengan dia menolongi atas menuntut ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu yang memberi manfaat tadi ya ilmu yang 3 tadi. Nah, itu dulu lah mengkawa, itu didahulukan dulu. Dan sekadar yang menolongi dengan dia atas berbuat ibadah. Nah, jadi makan kita tadi sagan menolongi nuntut ilmu, sagan menolongi kita beribadat tadi. Dan seperti pakaian ulang, nah pakaian maulah kita kada berpakaian ya. Kita nih tulak nuntut ilmu, kita beribadah maulah sembahyang nelah bahasa kitanya sembahyang nih. Sembahyang kada banuan, kada berpakaian maulah kurang adab kita lawan Allah lah. Dan kita berpakaian nukar ibadahnya lah, pakaian nah sagan apa? Sagan menutupi aurat, sagan beradab menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu loh. Jadinya nilai kita nukar tadi nih, nukar pakaian tadi nilainya ibadat juga bahasa kitanya ya Allah. Dan nyesidin kediaman sekadar yang dikosot dengan dia menolongi akan yang demikian itu. Nah, sama juga kita nukar rumah maulah kita kada berumah guring dilanggar, kada mau lo atau menyewa rumah barang kada kawan nukar rumah menyewa rumah. Nah, tapi kita menyewa rumah tadi kan sagan kita nyaman sembahyang kena ya kalau. Nah, nyaman sembahyang bahasa kitanya nyaman beribadah kada mau bang 4 orang terus kada mau kita. Nah, jadinya niatan kita tadi boleh aja kita ini dalam dunia kada semuanya dicela Allah, dicela Rasulullah, kita segan makan sama juga. Makan, pakaian, kediaman sama juga. Itu dinilai tadi. Nah, atau jasidin seperti nikah. Nah, nikah ini perlu juga. Yaitu nikah yang sekadar hajat yang menolongi dengan dia atas berbuat ibadat jasidin. Nah, jadinya nikah tadi kita contoh lakian sagan beribadat, contoh kita lah mun kita kada nikah pian ngalih antena nih anu luas anunya pemancarnya bahasa kitanya ngalih ya nak. Soalnya lah yang di dalam sawar nih lawas bekhalwat sudah bekhalwat apa pian lah lawas dah bekhalwat beribadah jadinya pian lah lu binian aja begarak pian kasap benar pian kayak orang wali itu ya. Kalau kayak itu Bang, orang wali itu dasar kayak itu, makanya dinamai orang nih lah penutup yang itu tuh kan sirwalun, artinya rahasia wali itu Bang. Wali dah tuh pian bahasanya ya binian lewatnya begarak mengguliatnya. Nah, kawalah kada kawin lah. Nah, ngalih nah ya mungkin tahan tam bahasa kitanya tahan tamburit sapi. Nah, apa Bang ya bakameh nah bakameh ya karena
Pas sekalinya termasuk alang-alang aja sudah masuk juga sekalian keluarkan aja apa aja salah sapi juga bang mundur-mundur pas masuk ya. Nah pas sekalinya hanya terpikir pian terpikir nih ilah nah hamil sapi nah yuk kamu takutan benar kalau kena beranaknya tadi muhanya kayak seorang enak takutan benar muhanya kayak sapi kah manusia kah kena sekalinya pian kada lawas beranak sekalinya beranaknya tadi anak sapi wah mau untung benar jadi sekali bepaling tadi yang bekas yang tadi tuh sekalinya anak sapinya tadi bekiau kada embe kada abah nah hamsupan nama aku juga bisa mengiau abah artinya perlu juga kita kawin artinya nih kan soalnya kita nih kan ada juga bisi nafsu tapi nafsu kita tadi kita arahkan kepada yang dihalalkan Allah bener loh perlu kawin juga jangan kada kawin lah pian lah mau kawin dulu rugi kada kawin pian mah dang ini surga rugi deh kawin dulu sini nah artinya nih kawin tadi boleh aja nah menolongnya kita beribadah pian bahasa kitanya mun itu tuh pian makanya idza qamad dzakar umyal basar apabila berdiri jakar itu tadi kan umyal basar bahasa kitanya bahasanya penjanak nih anu dah ada kau lagi hendak beribadah ngaleh atahiyatul subuh pian kedua ya hendak sembahyang terdiri juga maaf nih lah nah berdiri juga ya pak makanya ujar Rasulullah tuh apabila kita hendak sembahyang di hadapan makanan makan dulu kayak itu loh kiasnya sama juga maaf lah kiasnya lah mun lelakian mun hendak dulu itu tutui dulu maapain lah kan kada nolak kada bukannya coba artinya nih mun haratan hendak nih sampai waktu tapi sudah ada berdiri dah tutui dulu ayo ya tutui dulu bahasa kitanya maulah hendak sembahyang ngalih kena terbayang-bayang kena nah kayak itu ibaratnya jadinya nikah perlu juga bah kalau coba nikahan ya baik pakai anu aja apa nih sabun cap tangan jangan ya lah cap tangan jangan harus berkawinan lagi aja baik cap tangan aja nyaman aja harus jangan tuh berdosa lah hukumnya haram iya apa juga ini larang-larang jujuran ya kada cari yang orang hakonan pian ya kalau yang hakonan pian nih bebinian juga jangan juga larang-larang asal bahasa kitanya kawan nikah ya sudah dah mun yang kadeda lagi nih duit kasihan lelakian lah pian kasihan lelakian. Nah maka sekalian itu jasidin tadi nikah sekadar hajat yang menolongi dengan dia atas berbuat ibadat maka sekalian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhiratnya makan pakaian tadi tempat kediaman nikah jasidin sagan tapi niatannya tadi nyatakan sagan menolongi akhirat sagan menolongi kita ini lancar nuntut ilmu lancar beribadat kenapa yo kan sudah tahu aja pian karena tujuan asal kita dijadikan ini sagan beribadat makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ujar Allah kada ku jadikan jin lawan manusia hikmahnya sagan beribadat nyala berarti yang ini nah makanan nih pendorong bahasa kitanya lah pendorong sagan kita nih nyaman menuntut ilmu sagan nyaman beribadah kenapa karena tujuan kita ini hendak bulik kampung kita di mana yaitu negeri akhirat di sini pang sekedarnya aja makan sekadar bahasa kawa sagan beribadat makan sagan kawa menuntut ilmu mun kada makan ya pak raum kada bian raum bian kalau ngalih kena pas haratan majelis rabah kena ngalih kena ya kalau ya perlu makan kena perlu pakaian juga jangan juga pakaian tadi bahasanya ada duit tukar jangan bahasanya bertambal-tambal apa namun japai kada lagi ya kalau kadiaman perlu juga nikah perlu juga tadi jadi sekali itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Nah, bersalahan jikalau dikosat sekalian itu akan bersedap-sedap atau bersuka-suka. Nah, atau dikosatnya bermegah-megah, maka yang demikian itu dibilang daripada dunia yang dicela oleh Allah dan dicela oleh Rasulullah. Maka yaitu tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Nah, kena lain orang tadilah nih contoh
makan supaya hendak puas-puas saja makan. Kadada niatan sagan nuntut ilmu, kadada niatan sagan beribadah. Berarti orang tadi nih kadata bawa manfaatnya tadi kena nyaman di akhirat kadada. Makan sekadar hendak berpuas-puas saja. Yalah, sama kayak orang kafir aja berarti. Nya hendak memuasakan lo, makan nih yang nyaman-nyaman, makanya makan tuh bebarang aja nya. Tikus gini sih makannya, apa gini yang kada halal nih makannya lo. Kenapa ini hendak merasain nih, hendak berpuas-puas makanan. Kadiaman ya Pak, hendak bermegah-megahan katanya. Hendak bermegah-megahan pokoknya nya. Kenapa? Ini memikirkan di sini aja Bang. Ya lo, belum nikah baginya nikah pian. Lu dengar kabar aja Bang ya kalau ada di luar negeri itu pokoknya dirasai dulu hanya kawin. Boleh itu. Dirasai dulu binian tadi, hanya boleh kawin. Ya kalau nyanak memuasakan nih, sudah kawin non orang lo nah, nung kada nyaman lagi buang enak bini lo. Nah, kayak itu lo berarti hendak benyaman-nyaman aja berarti hidup nih. Nah, ya lo, bahasa kitanya nikah ya lo, yang sampai ya nikah nih 10 bini. Padahal kan yang anu tuh kan 4 aja batasannya, jangan lebih bahasa kitanya. Tapi mun ibaratnya hendak jual lah, ibaratnya bahasa kitanya cerai 1, pokoknya batasnya 4 yang dinikahi tadi. Namun yang jumlahnya tuh boleh aja yang 80, boleh 80 bahasa kitanya, tapi 4 batasannya tadi. Mun bahasa mati tambah pulang supaya menggenapkan 4 boleh. Muntahan biar adalah kisah bah guru ya lo, kisah bah guru nih kalau anu aja membunuh Yahudi ya pahalanya benar sekali sudah ujar bini tambah lagi supaya banyak Yahudinya mati, banyak pahalanya kita 2 dah 3 nih tambah lagi ujar laki bukan Yahudi yang mati, amun sekali lagi bukan Yahudi yang mati, tapi aku yang mati. Ini sujur ya Allah, ada tahan talipat ya. Bahasa kitanya toh, maaf lah entar lain nah. Janganlah ini diedit-edit lah karena timbul ulun, karena dilaporkan orang ceroboh ya. Di sidang orang mulon ya. Dan ketiga, tiap-tiap sesuatu yang tiada yang tiada manfaat di dalam akhirat sekali-kali, seperti makan yang bersedap-sedap di sini yang diharuskan tetapi yang lebih daripada darurat jasidin, yang lebih hajat nih, yang lebih daripada hajat yang menolongi atas amal akhirat. Nah, mun ibaratnya mun orang ini hendak sekadar benyaman-nyaman aja, kada memikirkan sagan ba amal makan tadi itu kada manfaat kena di akhiratnya. Dan seperti pakaian dan tempat kediaman dan bernikah yang lebih daripada sekadar darurat, artinya yang sekedar daripada hajat tadi nih lebihan yang menolongi atas amal akhirat itu, maka sekalian itu dibilangkan daripada semata-mata dunia yang dicela oleh Allah dan Rasulullah. Dan seperti segala perbuatan yang maksiat yang disukai akan dia oleh nafsunya itu, maka itu dibilangkan daripada dunia yang terlebih dicela oleh syarak. Nah, bahasa kitanya adalah kita makan, kediaman, pakaian tadi, nikah tadi nih. Kadadata niat sagan nuntut ilmu nih, jangan menyamanakan nuntut ilmu, kadadata niat sagan beribadah, itu aja sudah tercela sudah. Bahasanya Allah dan Rasulullah kada katujuan orang tadi hendak sekedar benyaman-nyaman di dunia aja, kada memikirkan mengirim di akhirat nih orang tercela sudah. Nah, apalagi harta tadi sagan maksiat, lebih lagi dicela Allah, dicela Rasulullah, paham ya? Nah, kayak itu. Artinya kita ini, kita belajar ini kan, jadi kita gunakan fasilitas dunia ini sagan kita mengirim di akhirat. Jadi kita belajar nih, paham bahasa kitanya. Oh, berarti hidup yang sebenar-benarnya kehidupan itu berarti kehidupan negeri akhirat ya. Berarti di sini bukan tujuan kita. Tujuan kita itu supaya sampai ke kampung asal kita. Kampung asal kita yaitu negeri akhirat. Di situ kita dahulu yang maulah rumah, maulah kebun, maulah istana, maulah kada diusahai dulu lah. Nah, jadinya usahanya tadi alam di sana tadi yang berlaku ilmu yang memberi manfaat, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, lawan ibadat, amal soleh. Nah, di situ karena jadi istana, di sana jadi kebun surga karena mun orang kada nuntut ilmu kiapa anak baulah di sana ya. Yalah, bahasa kitanya lah.
perumpamaan. Makanya ujar Imam Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Bermula dunia itu tempat bercocok tanam, tempat kita nuntut ilmu, beramal sagan nyaman di akhirat. Nah kayak itu ujar Syed. Terus lagi lah. Dan demikian lagi ujar Syed, setengah daripada yang dinamakan semata-mata dunia dan yang dicela oleh Allah dan Rasulullah, yaitu sekalian yang disukai oleh nafsu. Mengutamakan nafsu, bahasa kitanya hawa nafsu, yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, seperti emas dan perak dan rumah dan kebun dan hamba laki-laki dan hamba perempuan yang barang sebagainya yang lebih daripada hajat itu. Nah artinya kita boleh emas lah, bukannya diartikan kada boleh emas karena babinian. Ini babinian yang emas ngatakan, babinian ingatakan mengkawa maaf lah, maaf amon lalakian mengkawa janganlah bekalung emas atau bekalung jangan. Kenapa? Mun bekalung tadi menyerupai babinian, hukumnya haram tadi. Nah itu mun nikah pian harapan bekalung kayak itu, kadada yang menagur saksi tadi kada sah kena akad nikahnya kayak itu. Akad nikahnya kada sah. Kenapa? Karena apabila saksi tadi wajib adil. Arti adil tadi ketika di hadapannya tadi ada nih orang memakai emas, sananya lelakinya memakai emas, cincin emas atau kalung emas, memakai kada menagur lelakian ini mana saksi yang berdua tadi, maka saksinya tadi dihukum makan fasik, berarti kurang syarat nikah. Nah kada sah ya nah. Mun kawa bahasa kitanya haratan nikah barang to minta tolong pacul dulu emasnya. Rajin adalah adat sudah guruai ya. Ada pian orang menyebutkan itu adat guruai sudah, supaya artinya cincinnya samanya memakai berdua haratan nikah. Ditatayakan lah pulang babiniannya. Adat ya apa yuk. Tapi kada sah ya Pak. Itu pian kita memadahi toh kita di soal orang pian majulun ngalih juga. Dasar bujur mengikuti di akhir zaman ini. Nah, kita memegang dunia kayak memegang aneh bara neraka. Ini bahasanya iman nih, iman bahasa kitanya. Amun di lapas iman tegugur. Ayo, mun kada di lapas dia hangit. Pas saya tahan ya, ida tahan nih terus pajai kena bara nih. Biar sang itu orang kayak itu biar pernah pang kejadian kayak itu. Ujar ulun bahasa kitanya, mun kawa jangan betatailah julun nikah. Mamai urang pian ulun. Orang mulai bahari dah aja kayak itu pian. Orang mulai bahari sudah kayak itu, adat orang kayak itu, ikamlah bala lain lah. Nah alhamdulillah aliham orang kada mengerti. Orang yang kada mengerti nih, ikam nih bala lain, penghulu aja menikahkan, berarti penghulu ini alim ya. Ujar pian alim bahasa hatinya nih. Di hati nih ujar pian alim. Artinya orang yang jadi penghulu tuh harus tahu dulu soal kada kah mun pacangan nikahkan aja lo. Pernah yang itu kejadian ulun menagurakan, padahal menagurakan gamatan dua kawalah bahasa kisahnya julunnya salah seorang pian. Nah itu makanya ulun ada jinto terkadang kada hendak ulun diulah kalau orang jadi saksi, maka kalau harus segin ulun niatan anak mengambil barakatun ulun sekali seorang 5 orang. Nah itu Bang bahasa kita, makanya mun hendak juga julun ibaratnya kah menghadiri nikah ulun pandiri dulu bahasa kitanya hakun kada ujar ulun julun. Mun seandainya lelakiannya memakai emas jangan dulu haratan akad nikah. Mun kawa ibaratnya babiniannya ayo aja dulu belain dulu bah sudah akad nikah ayo aja keluarkan sarafiannya lagi kayak itu loh. Nah makanya mun kawa kita jagalah kita nih nah di Kalimantan nih nah kita di apalagi lebih-lebih bagian pian nah karena beisi anak kena nikah mun kawa diperhatikan nikahnya. Kenapa yuk apabila nikah tadi kada sah nih terus menerus kena sampai anaknya kada sah soalnya mamanya sudah kada sah lan abahnya, berarti hukumnya maaf ampun maaf anak pulang nikah pulang otomatis beleret ujar datu pelampaian. Kenapa jadi nikah ini diperhatikan mana? Karena kena berlanjutan kena nikah tadi kada sah sampai akhir zaman. Nah itu bahayanya itu Bang. Nah lah bahasa kitanya ya kalau nah jadinya bahasa kitanya mun kawa emas tuh jangan dipakai gen biar kada usah menuruti orang gaul gurai zamannya sudah lain. Kita menuruti Allah aja, menuruti Rasulullah dah. Mun kawa jangan bekalung emas nih. Nah itu.
Bekalung biasa pang makawa jangan juga menyerupai babinian. Nah itu aja sudah, lalu sekadar menyampaikan aja hukum nih, sekadar menyampaikan. Nah jadinya ujar sidin tadi baamas boleh aja, baamas babinian tadi, beperak boleh, tapi jangan berlebih-lebihan bahasa kitanya, yang sekadarnya aja nih. Kada emas galang sampai ke siku bagak benar ya kan. Ayo kalung 5 kilo digulu siapa, ayo jangan akon kan. Ada bagus belabih-labih itu. Nah, itu artinya. Dan rumah bahasa kitanya, ayo aja maulah rumah tapi sekedar yang kita pakai nih. Jadi jangan maulah rumah yang ada terpakai bahasa kitanya. Dan kebunnya sidin kayak itu tadi nah. Jadinya sekedar hajat aja. Makanya ujar sidin dan kata setengah ulama, dunia kama syaghalaka anillahi ta'ala. Artinya bermula duniamu yang dicela oleh Allah, oleh Rasulullah itu yang mana gerang? Yaitu tiap-tiap sesuatu yang membimbangkan atau yang menyibukkan akan dikau daripada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala ya sidin. Atau membimbangkan atau menyibukkan ikam daripada berzikir kada kawa lagi bewirid. Nah jadinya artinya jisidin dunia yang dicela tadi yang mana? Dunia yang maulah kita kada kawa lagi beribadat. Dunia yang kada kawa lagi kita ini nuntut ilmu, aur sibuk urusan dunia. Yalah. Bisnis banyak guru ya. Kada kawa ulun kena aja guru kena umur 40 tahun kena bertobat khusus nuntut ilmu aja guru pas kada sawat 40 tahun jion. Nah apabila bisa yalah rajin orang kayak itu ulun aja guru aja kan tahulah pian tahu lo guru aja umur Nabi aja 63 meninggal. Nah ulun hanya umur berapa guru 40 yang ada juga itulah 40 lagi masih banyak lagi guru 50 60 nah 20 tahun lawas lagi guru baik ulun berhimat dulu dunia nah sugih dulu ulun kena amun ulun sugih pian ulun nyamani kan aja tenang aja guru ya tenang aja majelis pian tuh kena ayolah. Artinya kalau pian bahasa kitanya kita kada tahu bahasa kitanya umur kada babau ya lah. Nah itu pang bahasa kita jangan menghadangi kena lah ibadah tuh jangan hadangi kena. Ibaratnya menuntut ilmu jangan menghadangi kena, jangan yang wayini juga nih. Kalau takutannya kita mati. Nah, makanya mun kawa kita nuntut ilmu tadi berniat aku hendak menuntut ilmu sampai mati. Aja. Orang dalam keadaan niat menuntut ilmu walaupunnya garing tadi tapi niatannya hendak mana nuntut ilmu terus. Mun sehatnya nuntut ilmu tuh bang, garingnya padahal kada kawan nuntut ilmu tapi sebenarnya cakainya kada garing nuntut ilmunya. Mati dalam keadaan mati syahid akhirat orang tadi mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan selamat kena di akhirat orang tadi. Mati syahid akhirat bang. Nah kayak itu mun kawan. Nah jadinya jangan sawat kita nih lah mengurusi dunia. Ya karena kada kawa lagi nuntut ilmu yang wajib. Mun kawa tuh kita atur waktu kita. Biar mun kada kawa juga urusan masih sibuk benar jadi bisnis nih bahasa kitanya. Seminggu barang kawa, seminggu nih sekali atau sebulan barang sekali belajar ilmu nih yang wajib tadi. Tauhid paham tauhid. Tasawuf paham tasawuf, fikih paham bahasa kitanya itu kena yuja. Nah bahasa kitanya jangan gara-gara dunia, yaitu yang namanya dunia yang namanya dunia yang dicela Allah, dicela Rasulullah tadi, dunia yang melupakan kita daripada menuntut ilmu, beribadah kada kawa lagi dan kada kawa lagi membaca wirid. Nah wirid kada kawa kita baca dah. Wirdul Latif asalnya nih pesantren lah, seandainya lah asalnya pesantren, bakulat dah Wirdul Latif, dalail bakulat, Quran bakulat lagi, jadi pajangan aja Quran lagi, dalail jadi pajangan, nah itulah, nah sayang pian sayang bahasa kitanya, menkawa kita atur dunia, kita hendak nyaman juga bang di sana, halah, terus lagi dulu lah, semat lagi, isahnya isalah. Nah, dan ujar sidin pulang dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ujar sidin waqad jama'allahu ta'ala majami'al hawa fi khamsati umurin
Artinya sesungguhnya telah menghimpunkan oleh Allah Ta'ala akan perhimpunan yang disukai oleh nafsu yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat itu, yaitu di dalam 5 perkara dan yang tersebut di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinnatun wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwal aulad aulad. Artinya apa? Ya sudah, artinya hanya saja hidup yang sia-sia di dalam dunia itu yaitu bermain-main. Nah, bermain-mainnya sih tadi. Jadi, makanya dunia tadi sebenarnya coba pian pahami pian, dunia ini terbulik-bulik kejadian. Terbulik-bulik kejadian bahasa kitanya. Pokoknya dunia nih yang kesenangan manusia itu ketujuh bermain-main kan. Ya bermain-main pian. Asal sebenarnya kita ini kekerasan pian. Coba contoh lah ini ke kanak-kanak main game. Bahasanya di HP tadi asik ada. Asik pian. Dunia ini permainan asik pang memang bermain-main dari itu. Nah kayak itu loh. Atau kita ini bahasanya ya amje guru kena piknikan apa. Nah kadingat lagi ibadah. Hendak rame aja dalam dunia nih. Jangan mengkawa kita boleh rame tapi hendak juga rame kena di akhirat bahasa kitanya. Nah, yaitu dunia yang dicela Allah Ta'ala tadi bermain-mainnya sidin dan lupa, lupa dan berhias-hias. Nah, ketujuh orang berhias-hias tadi dan bermegah-megah antara kamu dan memperbanyak di dalam harta itulah. Nah, hendak benar bahasa kitanya kada cukup nih hendak hendak bertambah terus harta mengkawa kayak itu. Dan memperbanyak anak jasidin. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal a'yan allati tahsulu minha hadhil khamsah sab'atan yajma'uha qawluhu ta'ala zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin al ayah jasidin. Artinya bermula sekalian sesuatu ain benda yang dinamakan dunia, yaitu hasil daripada 5 perkara yang tersebut di dalam ayat yang dahulu itu, yaitu 7 perkara yang terhimpun ia di dalam firman Allah Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal haras dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya diberi perhiasan oleh Allah Ta'ala bagi manusia yang kasih mereka akan segala syahwat jasidin, yaitu daripada perempuan. Nah itu bahasanya boleh aja kita hendak berbini itu bungas boleh, tapi jangan sawat bini tadi melarang kita daripada kita hendak apa nuntut ilmu lawan beribadah. Kada bagus berarti binian tuh. Mun bebinian tuh nalah melarang kita nuntut ilmu, melarang kita beribadah, berarti kada bagus binian tuh kan. Namun kawai lo dibawainya yuk nuntut ilmu supaya paham. Dan anak nih sawat anak nih melupakan karena anak banyak kehendak bahasa kitanya lo banyak kehendaknya. Ulun bahai sekolah hendak yang bagus juga. Ulun hendak berisi HP juga bahai. Maulah abah nih kada mencarikan duit behimat siang malam mencariakan gara-gara anak kada kita nih lupa lo beribadah lawan Allah. Gara-gara bini kena ujar bini ulun yang lain mun pian kada nukarkan kalung ulun kada hendak ulun pian berpisahan aja kita dah. Hela nih bahasa kitanya. Ujar laki aja kena aku nukarkan kalung berapa kilo hendak tuh nah pacul rantai beca tuh kada ngegulu. Hela nah ngalih pian mun mencari bini yang hendak harta aja ngalih pian. Mun kawa mencari bini tadi orang yang katujuh nonton ilmu juga lawan sagan mikirakan akhiratnya mau seadanya bahasa kitanya. Dan apa aja sidin tadi apa dan berpikul-pikul emasnya dan perak ya itu yang ketujuh loh. Ketujuh benar orang tadi itu nah. Dan kuda tadi yang mobil bahasa kitanya wah ini mobil. Mun kawa yang lain mun hidup kita nih orang aja sebelah aja kawan orang mobil kita kadalah. Pian cangkali lagi nuntut cangkali lagi begawi dunia bapak pian bahasanya beramal nuntut ilmu kada dapat hasil juga pian juali kitab pian sudah pesantren tuh bahasa kitanya nah jadi kita gila dikit lagi nah
Najis dan kuda artinya yang mobil tadi. Nah, kuda yang baik-baik dan beberapa binatang daripada onta dan lembu dan kambing dan beberapa tanaman-tanaman yang banyak dan sekalian yang demikian itu yaitu tempat bersuka-suka bersedap-sedap kehidupan di dalam dunia juga. Tiada baginya memberi manfaat di dalam akhirat. Bermula Allah Ta'ala itu daripadanya surga di dalam akhirat itu yaitu sebaik-baik tempat kita kembali. Nah jadinya ujar Allah Ta'ala sebenarnya sebaik-baik kita nih perhiasan tadi, perhiasan yaitu di surga. Yang sebaik-baik nih bahasanya negeri tadi, negeri akhirat itu yang harusnya yang ikam pikirkan bahasa kitanya ya. Kalau kena sambungannya pulang bermula 7 yang tersebut di dalam ayat ini yaitu kenyataannya hakikatnya jisidin dunia dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wallahu a'lam bishawab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واصل وهدي وبلغ وتقبل ثورنا ومعملنا من عن الخيرات بفضلك وجريك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشرع مع النبي سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل وصحبه القربة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع شيوخنا ومعلمينا ووالدهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن قد علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى أرواح جميع شيوخنا ومعلمينا وخصوصا إلى روح Kiai Ahmad Az-Zuhdi bin Muhammad ya Allah khususan ya Allah وخصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في وصلى دار الفلاح ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم وصل وما صوب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداءهم من النار وفكاكنهم من النار وعنفقنهم من النار وسترنهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم انزل الرحمة والغفر والشفاعة والنعمة والبركة عن جميع القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ولا تغفر ولا تأخذنا على ضره واجعل آخر كلام عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احنا بالإيمان وتوفنا عن الإيمان وانشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد